Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disusun oleh Ayu Angelina dengan NIM 2030210022 dan Siti Lu'lu'atul Ma'nunah dengan NIM 2030210024. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. A. Secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sangsekerta. Dari India, bahasa kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang arti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. B. Secara historis. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dasar Negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. 1. Juni 1945, Ir Soekarno, sidang BPU PKI, hari lahir Pancasila. 22 Juni 1945, dibentuknya Panitia 9 di Jakarta Kaster yang berisikan naskah pembukaan alinea 4 pembedaan. 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan UUD 1945, pembukaan alinea 4 Pancasila resmi dan sah. C. Secara terminologis. PPKI segera mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, mengesahkan UUD 1945 yang terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal. Satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Bagian pembuka UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi-fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. A. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadi Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide atau gagasan yang bersifat mendasar. Ideologi ialah seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan untuk menata masyarakatnya. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara memiliki seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan penggerakan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. C. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Menurut von Savigny, bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia sendiri, yaitu
sejak zaman dahulu kala. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah laku sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. E. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Sikap manusia yang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dibagi menjadi 4 bagian. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. C. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. D. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas lira. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas lira. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.